Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan biologi, nama saya Miss Pahul Panidok dengan NIM 119206056 dari semester 5 kelas B program studi pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah Tumbuhan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lipid. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah mendengar istilah lipid ini ketika sewaktu SMA. Nah, adapun untuk yang pertama yaitu pengertian. Nah, lipid atau lemak ini didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut non-polar. Nah, adapun dari sumber lain, lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut non-polar seperti ether, kloroform, dan benzena. Nah, lipid ini bersifat non-polar atau hidrofolik. Nah, penyusun utama lipid adalah trigliserida, nah yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus kimia trigliserida adalah CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR. Nah, di mana R aksen, dan R masing-masing adalah sebuah rantai alkil yang panjang. Nah, selanjutnya terdapat karakteristik lipid. Nah, karakteristik lipid ini yaitu yang pertama, tidak larut dalam air yang sebelumnya sudah dijelaskan pada pengertian. Kemudian yang kedua, mengandung unsur karbon. Kemudian yang ketiga, menghasilkan asam lemak. Dan yang keempat, yaitu tidak memiliki satuan yang berulang. Nah, mungkin teman-teman menganggap lipid dan lemak itu sama. Nah, tetapi sebenarnya lipid dan lemak itu berbeda karena cakupan lipid itu lebih luas. Nah, jadi lemak merupakan bagian lipid, nah tetapi lipid bukan bagian dari lemak. Nah, untuk bisa dilihat di PowerPoint, yaitu lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, adapun untuk lemak sendiri yaitu lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen yang bersifat dapat larut dalam zat pelarut selemak seperti benzene dan ether. Lipid ini memiliki beberapa fungsi untuk tubuh kita yaitu, nah lipid ini merupakan bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh, komponen struktur membran sel, komponen pembentuk insulator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, memberikan rasa kenyang, dan kelezatan. Nah, kemudian meredam dampak benturan pada organ tubuh, komponen pembentuk hormon atau itu merupakan fungsi endokrin, dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, selain lipid juga yang memiliki fungsi, nah lemak tersendiri juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, sumber energi yaitu 9 kalori. Nah, kemudian bahan baku hormon, sumber asam lemak esensial linoleat dan inoleat, kemudian pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan membantu transportasi dan absorpsi. Kemudian yang kelima yaitu membantu sekresi asam lambung dan pengosongan lambung. Yang keenam, melindungi organ jantung, hati, ginjal dari benturan. Nah, karena dengan adanya lemak ini bisa melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita agar tidak rusak ketika mengalami benturan. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan rasa gurih dan renyah pada makanan. Nah, sehingga makanan yang kita konsumsi setiap hari itu bisa menjadi lebih berasa gitu. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan cadangan energi. Nah, untuk selanjutnya terdapat klasifikasi lipidnya. Itu yang pertama terdapat trigliserida, yang kedua kolesterol, yang ketiga lipid plasma, dan yang terakhir yaitu asam lemak. Nah, adapun untuk yang pertama yaitu trigliserida. Nah, trigliserida ini artinya sumber energi yang sangat penting bagi otot dan jantung. Nah, selain itu sebagai tempat penyimpanan lemak di dalam tubuh dan aliran darah. Nah, trigliserida ini merupakan penyimpanan lipid yang utama di dalam jaringan adipose. Nah, lipid akan terlepas setelah terjadi hidrolisis oleh enzim lipase yang sensitif. Nah, hormon menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, kemudian untuk yang kedua terdapat kolesterol.
Nah, kolesterol ini berasal dari makanan dan biosintesis dengan jumlah yang kurang lebih sama. Sedikit lebih dari jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. Nah, pada hakikatnya, semua jaringan yang mengandung sel-sel berinti mampu menyintesis kolesterol. Nah, retikulum endoplasma dan sitosol sel bertanggung jawab atas sintesis kolesterol. Nah, kolesterol ini merupakan lemak yang diproduksi oleh manusia, terutama di dalam liver atau hati. Nah, dari segi kimia, kolesterol ini merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi. Nah, antara lain membuat hormon seks, vitamin D, dan untuk membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Nah, kemudian apa sih bedanya kolesterol dengan trigliserida? Nah, bisa dilihat dari tabel perbedaan kolesterol dan trigliserida. Nah, di mana kolesterol akan disimpan dalam jaringan hati atau dinding pembuluh darah. Nah, sementara trigliserida akan disimpan dalam sel lemak di bawah jaringan kulit. Nah, untuk fungsinya sendiri, kolesterol dan trigliserida memiliki fungsi yang berbeda, yaitu kolesterol memiliki fungsi yaitu membangun sel-sel dan hormon-hormon tertentu dalam tubuh. Nah, kemudian untuk fungsi trigliserida sendiri yaitu menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, setelah itu kita mendapatkan lemak dalam diri kita itu berasal dari mana sih? Nah, sumber lemak untuk tubuh kita, dalam tubuh kita yaitu berasal dari dua. Yang pertama yaitu lemak nabati. Nah, di mana lemak nabati ini mengandung lebih banyak lemak tak jenuh yang menyebabkan titik cair yang lebih rendah, dan dalam suhu kamar ini lemak ini berbentuk cair. Nah, bisa juga disebut dengan minyak. Nah, lemak nabati ini berasal dari bahan makanan dan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua terdapat lemak hewani. Nah, di mana lemak hewan ini mengandung terutama asam lemak jenuh. Nah, khususnya mempunyai rantai karbon panjang yang mengakibatkan dalam suhu kamar lemak ini tetap berwujud padat. Nah, lemak yang berbentuk padat ini biasa disebut gaji. Nah, lemak ini berasal dari hewan, termasuk ikan, susu, ataupun telur, ataupun sebagainya yang memang berasal dari hewan. Nah, pada pembahasan sumber lemak, kan tadi banyak gitu disebutkan lemak jenuh, lemak tak jenuh. Nah, sementara kita belum tahu nih apa yang dimaksud lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas untuk yang lemak jenuh terlebih dahulu. Nah, lemak jenuh ini yaitu lemak yang bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Nah, asam lemak jenuh ini berasal dari lemak hewani. Nah, lemak hewan yang dimaksud adalah lemak yang berasal dari makanan yang berasal dari hewan, seperti telur, susu, ataupun mentega. Nah, kemudian untuk lemak tak jenuh yaitu lemak yang bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh. Nah, dan umumnya lemak tak jenuh ini berwujudkan cair pada suhu kamar. Nah, asal lemak ini berasal dari lemak nabati. Nah, lemak nabati ini yaitu berasal dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti alpukat dan lain-lainnya. Nah, kemudian lemak jenuh ini juga merupakan lemak yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena lemak jenuh ini memiliki bentuk atau wujud yang padat. Nah, sehingga ketika sekarang kita lebih banyak memakan atau mengkonsumsi lemak jenuh ini bisa terkumpul dalam badan kita dan kemudian dapat menyumbat aliran darah. Nah, ketika sekarang lemak ini sudah menyumbat aliran darah, maka akan bersifat fatal pada tubuh kita. Nah, berbeda dengan lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ini merupakan lemak yang tidak berbahaya bagi kesehatan karena memang wujudnya yang cair, mungkin akan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Nah, tetapi dengan begitu mengkonsumsi lemak itu harus tetap dibatasi karena kan tidak tahu gitu mana yang baik ataupun mana yang tidak. Nah, karena sekarang lemak yang bersumber dari hewan juga belum tentu berbahaya semua, dan lemak yang bersumber dari tumbuhan juga belum tentu baik semua. Jadi lebih baik untuk berjaga-jaga, jangan terlalu banyak memakan lemak atau hanya seperlunya saja. Nah, untuk selanjutnya terdapat jenis makanan.
Nah, untuk menjaga-jaga gitu biar kita lebih berhati-hati dalam memakan. Nah, jenis makanan lemak jenuh itu yaitu seperti telur, mentega, susu, yogurt ataupun yang lainnya yang berasal dari susu. Nah, kemudian untuk lemak tak jenuh ini terdapat alpukat, kemudian minyak zaitun, kemudian kacang kedelai dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.